Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Mansur, selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak, Mbak Rima. Sehat ya? Oke. Baik, eee tes, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, salam jumpa kembali bersama dengan kita semuanya. Pada hari ini di Montikol kita di bulan Mei ini saya, diberi amanah untuk menjadi host dalam kegiatan kita dan pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di kegiatan kita di bulan Mei ini Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ada beberapa, eee, agenda acara. Yang pertama adalah, program update akan disampaikan oleh Bu, Rima, kemudian yang kedua adalah ada tech update dari Mas Fikri, kemudian ada, sharing best practice, alhamdulillah hari ini ada dari ME kita namanya Pak Muhammad Taufik. Nanti kami akan, perkenalkan kembali. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang siap, eee, pada sore hari ini. Saya sapa dulu Pak Muhammad Taufik, sudah hadir? Oh ini sudah ada ya? Alhamdulillah hadir Pak Mansur. Alhamdulillah hadir ya, oke. Mas Fikri juga, selamat siang Mas Fikri. Siang Pak Mansur, siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, saya memberikan kesempatan pertama kepada Mbak Rima untuk menyampaikan, program update kita, pada bulan ini. Saya persilakan Mbak Rima. Terima kasih Pak Mansur. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh dong dengar suaranya? Kita open mic dulu. Alhamdulillah baik Saling Mbak. menyapa satu dengan yang lain Baik yuk. Mbak Rima, baik. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat Mbak Rima. Bagaimana Bapak Ibu? Lagi sibuk apa ini di sekolah masing-masing? Persiapan Penilaian ujian akhir akhir tahun. tahun, kenaikan Iya, kelas. iya. Mau ujian ini Mbak. Iya. Baik, Bapak Ibu sedang pada persiapan ujian ya. Yang OGM juga kayaknya kelasnya masih padat merayap ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dari saya mau ada sedikit program update, tidak banyak sih. Yang pertama adalah tentang kegiatan webinar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu sudah berlangsung sebanyak 2 kali ya, Pak Mansur ya. 2 kali direncanakan masih akan ada 2 kali webinar lagi, Bapak dan Ibu, dan 1 webinar utama ya di bulan Juli nanti gitu. Jadi webinar yang 2 itu sudah terselenggara di bulan Mei. Dan nanti akan ada 2 webinar lagi di bulan Juni, dan nanti akan ada 1 webinar akhir ya Bapak Ibu, yang menutup rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional sekaligus juga merupakan penutup kegiatan PMM ya. PMM ini sebenarnya tandem dengan program kita Bapak Ibu, kalau kita adalah programnya Hari Pendidikan Nasional. Nah, kalau si PMM ini adalah dalam rangka persiapan memulai tahun ajaran baru gitu. Jadi dia mengadakan kegiatan webinar juga yang nanti puncaknya itu di tanggal Microsoft kedapatan tanggal 5 Juli 2023. Ya, jadi tanggal 5 Juli nanti Bapak dan Ibu akan ada webinar berdurasi 2 jam ya. Boleh diajak semua guru-guru binaan
atau guru-guru di jejaring Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar tersebut ya di bulan Juli. Jadi 4 webinar sebelumnya adalah pengantar, webinar utamanya di tanggal 5 Juli. Nah, setelah itu akan ada challenge Bapak Ibu. Challenge-nya ini langsung ya dari tim PMM Kemendikbud. Challenge-nya kalau saya nggak salah adalah membuat praktik baik. Tapi nanti pengumuman lebih lanjutnya itu nanti langsung oleh tim PMM ya. Jadi ada 10 mitra yang diundang oleh PMM untuk berpartisipasi dalam program mereka menyambut tahun ajaran baru, salah satunya adalah Microsoft. Nanti ada challenge praktik baik, Bapak dan Ibu, guru-guru akan diundang untuk mengunggah praktik baiknya di PMM. Lalu nanti akan setiap mitra, salah satunya Microsoft, akan memilih 3 terbaik, ya. Jadi totalnya akan ada 10 mitra, ada 30 guru nanti. Nah, rencananya 30 guru terbaik ini nanti akan mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud ya, diundang ke Jakarta. Jadi boleh Bapak dan Ibu mulai dari sekarang kita tunggu saja pengumuman resminya dari PMM, tapi boleh dari sekarang mungkin MII udah dapat bocoran duluan nih ya kan. Jadi disiapin tuh Bapak dan Ibu praktik baiknya ya. Mudah-mudahan dari MII nanti bisa mendapatkan apresiasi dari PMM Kemendikbud. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah proses voucher exam Bapak dan Ibu ini masih dalam statusnya masih progres ya. Jadi Mbak Rima ke mute mikrofonnya. oh, maaf. Tadi sudah sampai di mana ya? Voucher exam. Voucher exam ya. Voucher examnya sudah di request Bapak dan Ibu, tetapi kita masih statusnya itu masih menunggu ya, masih waiting karena memang jumlahnya terbatas untuk setiap region. Jadi kita lihat saja Bapak dan Ibu nanti yang sudah di request berapa dan berapa yang turun ya, berapa yang bisa di approve. Baru nanti kita bagikan berdasarkan kriteria yang waktu itu sudah pernah disounding juga oleh Pak Mansur ya. Kalau memang jumlah vouchernya ternyata tidak sebanyak dengan yang kita request Bapak dan Ibu, nanti salah satu kriterianya adalah yang berhak mendapatkan, salah satunya adalah keaktifan ya dalam kegiatan MII. Nah, salah satunya mengikuti monthly call ini absensinya ya, akan mendapat priority mereka yang absensinya tidak pernah bolong ya, maksudnya hadir selalu di monthly call dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas MII Expert, misalnya menjadi trainer OGM ya Bapak dan Ibu dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk voucher kita tunggu aja, kalau sudah turun pasti akan saya langsung informasikan segera, nggak usah nunggu monthly call, pasti akan saya langsung sounding di di grup WA kita ya, gitu. Lalu yang terakhir, Pak Mansur, kita nanti akan informasikan lagi absensinya di bulan berarti penutup di bulan Juni ya Pak Mansur ya? Iya, bulan Juni. Bulan Juni ya, oke. Bulan Mei ini masih diberi kesempatan, bulan Juni nanti akan diinformasikan rekap dari absensi, keaktifan Bapak dan Ibu semua di program rutin MII Expert. Sepertinya itu dulu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada lagi yang yang penting untuk saya sampaikan, nanti saya akan update lagi ya. Oke, terima kasih Pak Mansur. Sama-sama Mbak Rima. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita pindah ke agenda selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Vicky terkait dengan tech update kita untuk bulan ini, yaitu terkait dengan Microsoft 365 Copilot. Oleh karena itu saya langsung persilakan ke Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Oke, siap Pak Mansur. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak, jelas. Oke, siap.
Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, slide-nya udah muncul Pak, Bu? Sudah Mas Fikri? Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore ya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu MIII. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu bahagia ya Bapak Ibu. Ini udah mau, saya nggak tahu nih kalender pendidikan seperti apa. Cuman biasanya saya dulu sebagai siswa gitu kalau udah deket-deket ini tuh udah senang soalnya udah mau libur gitu ya. Jadi mungkin sebelum liburan nih, saya pengen share juga kepada Bapak Ibu gitu ya terkait dengan salah satu teknologi baru yang ada di Microsoft, which kita sebutnya dengan Microsoft 365 Copilot. Nah, sebelum saya mulai nih mungkin saya pengen tahu dulu reaksi Bapak Ibu, nanti tolong kasih jempol atau kasih apapun ya. Ada yang udah pernah dengar terkait dengan si Copilot ini? Boleh dikasih jempol atau heart. Jadi saya mau tahu nih. Mantap. Oke, udah lumayan banyak ya. Saya percaya sih MII pasti kalau masalah teknologi Microsoft pasti terdepan ya. Jadi sekarang kita pengen deep dive lagi nih. Nggak dive banget sih, nggak terlalu dalam. Cuman saya pengen ngasih lihat kepada Bapak Ibu showcase terkait dengan kemampuan, kapabilitas apa aja sih sebenarnya Microsoft 365 ini yang bisa dilakukan untuk membantu saya. Khususnya mungkin dalam hal pengajaran ya untuk Bapak Ibu sebagai guru. Gitu. Oke. Nah, kita mulai dengan background dulu Bapak Ibu. Jadi sekarang itu menurut penelitian pekerjaan atau pembelajaran itu udah soulless ya. Jadi udah eh, monoton lah gitu. Jadi mungkin kita dari dulu sampai sekarang yang namanya belajar itu template ya gitu-gitu aja kita belajar gitu learning apa segala macam. Nah, jadi sekarang yang dibutuhkan oleh Gen Z gitu ya atau generasi-generasi di masa depan itu adalah nge-rediscover creativity. Jadi kalau bisa pembelajaran itu harus ada terus tuh inovasinya itu seperti apa gitu. Nah, sekarang udah 2023 inovasi itu udah banyak banget ya Bapak Ibu, saking banyaknya tuh kita kadang-kadang susah gitu untuk menemukan sesuatu yang kita bisa sebut creativity karena creativity itu kan salah satu poinnya adalah originalitas kan. Nah, itu susah banget tuh dapat originalitas sekarang karena saking banyaknya hal kayak gitu ya. Jadi PR kita tuh sekarang adalah how I rediscover creativity. Gimana cara kita nge-rediscover creativity. Terus saking banyaknya hal tadi yang saya sampaikan, gimana sih caranya kita bisa memprioritasisasi gitu ya. Jadi kayak kita sebenarnya apa sih kerjaan yang harus kita prioritaskan, yang bisa kita diprioritas dan lain-lain. Dan yang pastinya as a human being, sebagai manusia gitu ya, sebagai pelajar, sebagai guru juga, mungkin saya juga sebagai pekerja, kita kan setiap hari belajar terus ya Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita tuh setiap hari selalu ada hal yang kita pelajari, gimana cara kita bisa advance our skills. Nah, dari background tersebut, akhirnya Microsoft ini muncul dengan salah satu inovasi ya Bapak Ibu, kita sebutnya itu Copilot. Nah, mungkin Copilot, Bapak Ibu bertanya gitu ya, kok Copilot Mas, kenapa nggak pilot gitu. Jadi kita sebut nih namanya Copilot ada artinya juga ya Bapak Ibu, kita sebutnya co-pilot gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar co-host gitu ya. Jadi kita nggak ingin tools ini, Microsoft 365 Copilot ini menggantikan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai pembelajar, dan lain-lain. Maka kita sebut dengan Copilot. Pilotnya harus terus user gitu ya, harus Bapak Ibu gitu. Jadi yang melaksanakan atau yang mengendarai lah, kita sebutnya mungkin kayak pesawat gitu ya, yang mengendarai pesawatnya tetap Bapak Ibu. Nah, Copilot ini hanya sebagai tools yang bisa membantu Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu, poinnya adalah tools ini akan membantu Bapak Ibu, bukan menggantikan peran dari Bapak Ibu. Karena tetap si Copilot ini perlu dikasih makan nih, perlu dikasih fuel apa ya, bahan bakar lah, supaya dia bisa bekerja dan bisa membantu Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi Copilot itu terdiri dari apa aja gitu, kenapa sih dia sebenarnya keren gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah dengar Copilot. Nah, kita itu menggabungkan namanya natural language, Bapak Ibu. Natural language itu adalah bahasa kita sehari-hari ya. Kayak ini saya ngomong bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh manusia lain, itu kita sebutnya natural language. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang teknikal itu kan ada bahasa coding dan lain-lain ya Bapak Ibu, bukan bahasa kalbu. Bahasa kalbu kayaknya nggak ada yang mengerti ya Bapak Ibu. Nah, jadi si Copilot ini menggabungkan natural language di mana di dalamnya itu ada large language model. Jadi mungkin agak ribet ya Bapak Ibu ngejelasinnya, cuman basically large language model ini maksudnya kita punya bahasa itu kan banyak ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, kita tuh menggabungkan gitu ya
sebanyak-banyaknya bahasa tersebut dan yang modelnya tuh lain-lain juga, nggak cuma teks tapi bisa suara, bisa foto gitu. Itu kan termasuk language juga gitu ya bagi mesin. Itu kita gabungkan dengan Grab itu datanya Bapak Ibu, jadi dia belajar gitu ya dari bahasa-bahasa yang ada dan yang udah dia proses, namanya artificial intelligence kan dia terus belajar ya Bapak Ibu. Jadi dia mesin yang belajar terus gitu. Nah, terus diisi dengan datanya Bapak Ibu, jadi dia hasil yang diberikan nanti kepada Bapak Ibu juga lebih personal nih, disesuaikan mungkin dari daya bahasa gitu. Dia ngelihat pattern-nya Bapak Ibu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nih kerjanya kayak gini gitu. Jadi nanti dia misalnya harus mensugestikan sesuatu atau membantu Bapak Ibu untuk memprioritaskan suatu task, itu dia disesuaikan dengan memang pattern-nya Bapak Ibu. Dan ini kita embed, kita masukkan di dalam 365 apps. Nah, 365 apps itu termasuk apa aja? Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan menggunakan si PowerPoint, Excel, dan lain-lain, nantinya Bapak Ibu ini bisa benar-benar terbantu gitu. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya sebenarnya apa aja gitu yang di Copilot ini bisa lakukan. Nah, lanjut dulu. Nah, ini embedded ya across Microsoft 365 apps. Jadi ini kita berkembang terus Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu juga gitu ya Microsoft tuh sangat eager sekali, sangat bersemangat sekali lah dengan yang namanya progress. Karena kita sendiri punya tools banyak banget yang ujung-ujungnya progress, kayak reading progress, search progress, terus apalagi math progress. Jadi kita emang selalu haus gitu ya akan progress. Jadi kita pelan-pelan nih di Microsoft 365 nanti akan ada di Word, Excel, PowerPoint, ada di Outlook, ada di Teams juga. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tahu gitu Microsoft apps yang lain gitu kayak misalnya Power Automate dan lain-lain, itu nanti dia akan punya Copilot sendiri Bapak Ibu. Jadi itu bertahap kita kayaknya di semua tools Microsoft ini akan ada Copilot gitu ya. Jadi benar-benar bisa membantu Bapak Ibu. Ini selanjutnya, oke, ini di-keep dulu. Saya punya video Bapak Ibu. Kita lihat bareng-bareng. Nanti tolong dikasih tahu ya Bapak Ibu apakah suaranya muncul atau enggak. Saya mulai videonya. Suaranya muncul ya Bapak Ibu? Muncul Mas Fikri. Oke, sorry. Saya lanjutin ya. Oke, jadi itu dia tadi Bapak Ibu secara umum ya, ini tuh gambaran terkait dengan capability dari Copilot yang mungkin bisa kita kepikiran nih sekarang. Nah, tapi ya itu tadi ya Bapak Ibu, zaman itu berkembang terus dan ini itu udah didasari atau dia di fondasinya itu adalah artificial intelligence Bapak Ibu, di mana artificial intelligence ini adalah mesin yang dia tuh terus belajar gitu. Jadi data masuk belajar, data masuk belajar. Jadi kita di Microsoft pun akan selalu gitu ya nge-inject data-data baru yang ada di dunia ini gitu yang kita punya, Microsoft punya dan compliance gitu ya ke dalam tools yang kita punya juga. Jadi yang udah dipakai sama Bapak Ibu ini pasti akan terus terbaru dan terupdate. Jadi apapun yang dilakukan itu sebisa mungkin gitu ya, kita nggak bisa ngasih hasil memang yang perfect banget 100%, tapi setidaknya Copilot ini bisa membantu either 70%, 50, 60 itu kan tetap membantu ya Bapak Ibu. Jadi memang itu tujuannya dari Copilot. Nah, sekarang saya pengen masuk nih ke satu-satu terkait dengan
fungsionalitas atau kapabilitas dari Copilot itu sendiri di beberapa tools yang mungkin Bapak Ibu sering pakai nih. Nanti saya coba kait-kaitkan lah ya dengan edukasi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa sedikit open mind nih menggunakan Copilot misalnya di Word atau di PowerPoint itu seperti apa. Ini akan banyak video ya Bapak Ibu. Jadi Let's daripada see kita how ngejelasin. Copilot can use your customer notes in OneNote, as well as another internal document. Copilot gets to work and quickly creates a first draft. Now let's say you want this to look like your previous proposals. Copilot can give you a draft in the format you typically use. It inserts product images and pulls in relevant visuals from other files. You can include a short summary at the top of the document. And Copilot can make suggestions to strengthen the proposal, like adding an FAQ, which it will generate for you. Now remember, you're not going to send this off to a customer without a thorough review, but Copilot still saved you tons of time in the process. Oke. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu Copilot di Word gitu ya. Ini menurut saya juga mungkin relevan banget sih untuk Bapak Ibu ya, kan Bapak Ibu bergeraknya di edukasi juga gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu atau siswa perlu membuat kajian nih, sedangkan kayak formatnya udah ada. Ini mungkin saya kerasa waktu saya kuliah ya Bapak Ibu, kita disuruh bikin tugas akhir gitu. Itu template apa segala macam udah ada. Terus saya bimbingan itu notes itu udah ada. Nah dengan Copilot, notes saya atau misalnya file-file template itu saya bisa upload, terus saya bisa minta tolong sama Copilot untuk setidaknya gitu ya, dari notes-notes saya tolong dibikinkan highlight dan disesuaikan formatnya sama format yang udah saya upload ke kamu gitu. Jadi nanti dia akan nge-generate itu Bapak Ibu. Tentunya itu akan membantu banget ya Bapak Ibu. Mungkin isinya kita tetap harus elaborasi lagi, melihat lagi gitu isinya apakah memang sudah benar atau enggak. Namanya penelitian kan kita harus ada andil secara langsung gitu ya. Tapi secara format, terus secara layout dan lain-lain itu udah benar-benar bisa terbantu dengan Copilot gitu. Jadi waktu kita bisa di-save di sana. Jadi nanti ini mungkin Bapak Ibu bisa elaborate lagi ya terkait dengan fungsi-fungsinya di dalam Word. Nah, kita lanjut dulu. Ini Copilot di PowerPoint dan ini keren banget Bapak Ibu. Kita lihat lagi videonya. Now let's say you're getting ready for your customer pitch meeting. Everyone is at a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Well, guess what? Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint, and it can also translate PowerPoint into a Word document. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions. There it goes, ready for you to review. So this slide is too wordy. Let's ask Copilot to make it more visual. I'll give it a few seconds. And check this out. Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot can even generate speaker notes. No, I'm serious, speaker notes. It's not only a time saver, it's helping me be a better presenter and close this deal. Yes, itu dia tadi salah satu capability ya Copilot yang ada di PowerPoint Bapak Ibu. Ini juga saya rasa akan relate banget nih untuk Bapak Ibu gitu ya, mungkin punya kurikulum, udah punya dalam bentuk Word gitu, tapi kayak kan misalnya kita harus presentasi ya di kelas Bapak Ibu. Kalau misalnya kita masukin Word kan susah ya, atau enggak proses delivery materialnya mungkin nggak menarik gitu buat siswa. Nah dengan Copilot ini nanti kita bisa share aja itu si Word-nya, kurikulumnya ke dalam si Copilot. Nanti PowerPoint-nya akan membentuk sebuah bukan sebuah malah banyak ya, tergantung sama slide emang yang Bapak Ibu perlukan gitu. Dan karena ini PowerPoint ya Bapak Ibu, mungkin poinnya itu adalah well it's a power of a point gitu. Jadi nggak akan cuman dia nge-generate kata-kata, tapi memang benar-benar poin-poin yang penting yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu gitu. Dan tadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat secara desain pun nggak cuma desain biasa ya Bapak Ibu nih, desainnya juga akan disesuaikan gitu sama pattern atau sama kata-kata mungkin yang ada di PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi nanti juga apa yang disampaikan pasti akan lebih relate dan akan lebih menarik. Nah selain nge-generate content in general, dia juga bisa nge-generate speaker notes Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba aduh blank gitu mungkin ya. Jadi nanti bisa dilihat nih di presenter view ada speaker note-nya, jadi Bapak Ibu bisa nyontek dikit-dikit gitu. Tapi saya yakin lah Bapak Ibu nggak ada nyontek-nyontek. Cuman kalau misalnya memang diperlukan gitu itu bisa dilakukan. Dan animasi juga bisa gitu ya. Kadang-kadang kita males nih ngeliat animasi tapi kita pengen presentasi kita menarik biar siswanya nggak bosan gitu, nggak
ngantuk gitu ya waktu kita lagi mengajar, itu bisa juga minta Copilot untuk membantu kita menganimasikan suatu slide kayak gitu. Ini ada 2 lagi Bapak Ibu, saya cuman kasih capabilities di 4 aja ya. Jadi nanti ada Word, PowerPoint, ini Excel, nanti ada Teams satu lagi. Kita lihat di Excel dia bisa ngapain. You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. But you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, helping you better understand what's going on with this customer. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question. Copilot not only answers your question, it creates a simple model of the scenario and even asks if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot turned a sea of data into clear insights and actions. Oke, jadi kalau di Excel Copilot-nya jelas banget ya Bapak Ibu, bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu menganalisis suatu data gitu. Bisa bikin graf, bisa bikin suatu table, basically table yang diperlukan untuk mensummary-kan dari table yang besar gitu ya. Jadi ini derivatifnya itu hal kecil yang perlu dilihat, di-highlight, itu bisa minta bantu Copilot untuk membuat gitu. Jadi terkait dengan analisis data bisa banget dilakukan pakai Copilot nantinya. Gitu. Terakhir Bapak Ibu, ini saya show Copilot. Teams when the recap is ready. You can see the content that was shared, detailed notes, and any action items. You see that one of your customers was discussed and want to learn more. You can use Copilot to ask clarifying questions, and it provides a detailed response. You can ask questions like why a certain decision was made, and it provides the context. You can even ask what other solutions were considered. And with every response, it provides citations with a snapshot of the transcript. It's a huge time saver. So that was pretty cool, but the real magic of Copilot happens during a live meeting. Let's say you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize the meeting so far. You can see how it summarizes who said what points were made, and it's really capturing the spirit of the discussion. And as the meeting progresses, you can check in on where people stand. You can even ask Copilot what questions were unresolved. It is just amazing to see this happen in real time. Oke, nah itu cuma salah satu aja Bapak Ibu. Teams seperti yang kita tahu ya, Teams itu kan fungsionalitasnya banyak banget. Jadi Copilot ini bisa dilakukan, bisa digunakan untuk membantu kita melakukan banyak hal sekali di Teams, seperti ya fungsinya Teams segitu banyak. Ini salah satunya tadi kalau yang ditunjukkan, itu kalau misalnya kita lagi meeting nih, misalnya Bapak Ibu lagi ikut training gitu ya secara online, terus berhalangan hadir karena mungkin bentrok gitu sama jadwal ngajar. Nah, Bapak Ibu baru bisa masuk misalnya di 30 menit pertama atau misalnya 20 menit pertama, terus Bapak Ibu nggak pengen lose gitu ya, Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya selama 20 menit tadi saya hadir, ini bahas apa aja. Nah itu bisa minta bantu Copilot Bapak Ibu untuk ngecek gitu ya, untuk nanti Bapak Ibu minta aja ini tadi 20 menit ke belakang bahas apa aja. Kan kita di Teams ada transkrip ya Bapak Ibu, nah transkrip itu diolah oleh Copilot untuk membuatkan summary untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selama 20 menit nggak telat itu ya mungkin gara-gara bentrok tadi, Bapak Ibu tetap keep up gitu sama apa aja yang disampaikan. Kayak gitu ya. Jadi itu salah satu aja tuh capabilities yang bisa dilakukan di Copilot di Teams gitu. Nah ini untuk chat, ini kita skip aja, basically sama aja Bapak Ibu untuk di chat sendiri gitu ya. Ini personalized, jadi lebih ke chatbot, tapi chatbot yang untuk Bapak Ibu. Kayak biasanya kan kita kalau misalnya customer service di platform apa gitu ya, let's say misalnya kita pesan hotel, terus nanti kita ada sesuatu yang pengen dikomplain, biasanya kita diarahkan ke chatbot. Nah,
Chatbot itu kan khusus untuk platform tersebut ya Bapak Ibu, khusus untuk misalnya komplain terkait dengan masalah hotel. Sedangkan nanti di Copilot itu bisa jadi AI personal asistannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau mempertanyakan apapun gitu di Copilot menggunakan Teams sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di Microsoft 365 itu bisa ditanyakan di Copilot gitu. Jadi misalnya saya kayaknya kemarin meeting ada yang bahas tentang ini deh, bisa cari tahu nggak? Nanti untuk Copilot-nya akan membantu cari gitu ya di semua platform M365-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya memang ketemu dan memang pernah membahas hal tersebut, si Copilot ini akan ngasih feedback kepada Bapak Ibu gitu. Jadi memang si Copilot ini benar-benar bisa jadi personal asistannya Bapak Ibu banget, chatbot yang dibuat khusus untuk Bapak Ibu gitu. Jadi harapannya sih bisa sangat membantu ya Bapak Ibu khususnya untuk Copilot bagian ininya gitu. Nah, itu dia tadi Microsoft 365 Copilot Bapak Ibu. Again, ini namanya Copilot, dia cuma membantu tools yang membantu Bapak Ibu gitu ya. Tidak akan menggantikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap punya kendali penuh nih atas apapun yang dilakukan oleh Copilot ini gitu. Karena bahan bakarnya dikasihnya oleh Bapak Ibu. Dan Copilot ini grounded in your business data gitu. Jadi dia akan memberikan hasil yang memang benar-benar personal gitu ya, sesuai dengan pattern-nya Bapak Ibu gitu. Dan mungkin yang disampaikan gitu ya, mungkin saya nanya atau enggak misalnya Mbak Rima juga nanya gitu, menanyakan hal yang sama tapi jawabannya mungkin bisa beda sesuai dengan misalnya bahasa kami gitu atau pattern kami itu seperti apa gitu. Jadi itu nanti bisa beda karena dia based on your business data. Tapi Bapak Ibu ini tetap secure, compliance dan privacy. Jangan khawatir gitu ya, karena menggunakan Copilot ini bukan berarti data Bapak Ibu kita tarik gitu, kita masukin ke Microsoft, itu enggak gitu ya. Jadi tetap kita compliance. Jadi memang data itu kita udah punya language model yang banyak. Tadi Bapak Ibu kita bahan bakarnya sebenarnya udah kasih gitu ya ke si Copilot ini. Cuma nanti pas Bapak Ibu pakai, dia akan menyesuaikan lagi dengan pattern-nya Bapak Ibu gitu. Jadi dia ngelihat tadi behavior-nya seperti apa, pattern-nya seperti apa gitu. Tapi data-data Bapak Ibu ya keep di sana gitu, tetap untuk Bapak Ibu. Bahkan Microsoft sendiri pun nggak punya akses untuk melihat gitu ya pattern orang ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita akan tetap compliance dan privacy Bapak Ibu akan tetap terjaga. Itu secure juga ya untuk data-datanya. Apps-nya juga terintegrasi sama apps-apps yang saya yakin Bapak Ibu mungkin pakai setiap hari gitu ya, kayak Word, kayak PowerPoint, atau Teams mungkin. Jadi ini nggak perlu tools tambahan atau download tambahan karena nanti dia akan embed, akan masuk ke dalam aplikasi yang sering Bapak Ibu pakai gitu. Dan tadi Bapak Ibu always in control, dan ini didesain supaya Bapak Ibu juga bisa terus belajar ya. Jadi tadi Copilot ini cuma tools aja, pilotnya tetap Bapak Ibu, dan dengan itu harapannya Bapak Ibu bisa terus nge-learn gitu ya, rediscover tadi creativity, advance skills-nya Bapak Ibu gitu. Jadi ini harapannya bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan sesuatu yang terus baru. Seperti itu. Ini forecast-nya Bapak Ibu ya. Jadi next generations pasti kita semuanya udah sama AI nih. Jadi kita harus keep up Bapak Ibu. Kita nggak boleh terbelakang ya. Apalagi Bapak Ibu MI ini saya yakin banget terkait pengetahuan terkait Microsoft-nya ini udah oke banget. Jadi harus kita tambahkan terus ya. Harus ada AI-nya. Jadi kita bisa keep up. Bapak Ibu bisa keep up. Jadi nanti nggak keterbelakang lah ya. Maksudnya terkait dengan teknologi ke depannya itu akan makin canggih. Jadi kita sebagai manusia yang mengontrol teknologi itu juga harus lebih canggih lagi daripada teknologi yang ada saat ini. Kayak gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian persilakan. Saya persilakan, silakan Bapak Ibu. Dan saya kembalikan dulu mungkin ke Pak Mansur. Terima kasih Bapak Mansur. Bapak Ibu. Sama-sama Mas Fikri. Beri aplaus untuk Mas Fikri atas update pada hari ini. Sangat menarik Bapak Ibu terkait dengan Copilot ini. Kita sudah melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri. Mas Fikri, ini ada di chat room ada pertanyaan satu dari Bu Bu Purwanti. Sudah ya. Yes, udah baca Purwanti. Iya, betul. Saya belum menyampaikan ya. Tadi saya sebenarnya agak menyeratkan sih nantinya, saya sebut nantinya karena memang saat ini belum semua customer Bapak Ibu di Microsoft itu bisa menggunakan. Jadi kita lagi tahap piloting Bapak Ibu. Jadi kita lagi nyoba-nyoba dulu nih supaya nanti Bapak Ibu pas udah masuk gitu ya, udah bisa dipakai user secara masif, itu lebih baik lagi. Jadi sekarang kita lagi uji coba nih ke beberapa customer Microsoft gitu ya.
pokoknya secepat mungkin. Saya yakin sih karena ini udah masif banget juga gitu ya. Saya hampir lihat setiap minggu tuh ada Copilot baru gitu, Copilot di GitHub, Copilot di Power ini, Power itu gitu. Jadi pasti secepatnya mungkin by this year ya, tapi saya nggak bisa menjanjikan juga Bapak Ibu. Cuman saya yakin ini akan secepatnya Bapak Ibu bisa pakai dan digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah bisa dipakai, pasti Bapak Ibu akan jadi the first to know, khususnya untuk di bidang edukasi di Indonesia ya, karena Bapak Ibu kan pionirnya Microsoft nih. Jadi kita pengen juga Bapak Ibu untuk bisa menggunakan ini secepatnya. Mungkin kayak gitu Bu Purwaningsih. Oke, terima kasih Mas Fikri. Bu Menarik Purwanti. sekali yang disampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar saja, insya Allah pasti akan tiba masanya. Oke, baik.